Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Langgira Pratama dari kelas 12 BP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang understanding sales. Apa itu sales? Sales adalah salah satu istilah yang digunakan untuk bisa menggambarkan kegiatan penjualan pada barang ataupun jasa. Umumnya, setiap perusahaan memang mempunyai tim sales yang diberikan tanggung jawab dalam hal penjualan. Alia Febri Francisca dari lokal 12 BP 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sales atau understanding sales. Pasti kalian mau tanyakan apa itu sales. Sales adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan penjualan pada barang ataupun jasa. Umumnya, setiap perusahaan memang mempunyai tim sales yang diberikan tanggung jawab dalam hal penjualan. Saya Anggunda Fioni. Kali ini saya akan membahas tentang understanding sales dan keunggulan sales. 3 unsur utama yang melatar belakangi performa sales. 1 adalah area penjualan. Tim sales akan bergerak setelah mereka mampu memetakan area penjualannya. Saya Destia Putri Cahyani, kelas 12 BDP 3. Sales seharusnya mampu memanfaatkan kelebihan produk yang ditawarkan kepada pihak pelanggan agar mereka bisa termotivasi untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Artinya, seorang sales harus bisa memasarkan produk yang akan dia jual. Saya Alfia Yurisma dari kelas 12 BP 1 akan menjelaskan tentang understanding sales. Yang kedua adalah meyakinkan calon pelanggan. Seorang sales juga harus mampu meyakinkan calon pelanggan tanpa terlihat ragu-ragu dalam mengetahui keputusan atau menentukan pilihan dalam memilih produk yang akan dibelinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarezi, saya 12 BDP 2. Fungsi lain dari sales adalah untuk bisa mengakomodasikan dan menjangkau target konsumen. Saya Nur Azizah dari kelas 12 BDP 1. Yang ketiga, target pelanggan. Setelah tim sales sudah mengetahui area penjualan dan pengetahuan tentang barang atau jasa yang akan dijual, maka tim sales akan mengetahui target pelanggan seperti apa yang nantinya akan mereka buru. Nah, target pelanggan ini juga nantinya menjadi salah satu kunci keberhasilan proses penjualan. Saya Rifana Kasarita, kelas 12 BDP 3. Target pelanggan ini juga nantinya pasti salah satu kunci keberhasilan proses penjualan. Dan berikutnya fungsi sales dalam penjualan perusahaan. Saya Zahra Ramadhani dari kelas 12 BP 1 akan menjelaskan tentang understanding sales. Apa itu sales? Sales adalah salah satu istilah yang digunakan untuk bisa menggambarkan kegiatan penjualan pada barang ataupun jasa. Umumnya, setiap perusahaan memang mempunyai tim sales yang diberikan tanggung jawab dalam hal penjualan. 3 unsur yang melatar belakangi performa sales yaitu 1. Area penjualan. Tim sales akan bergerak setelah mereka mampu memetakan area penjualannya, sehingga mereka akan mengetahui kemana mereka harus menjual produk, barang, atau jasa perusahaannya. 2. Produk barang atau jasa yang dijual. Dengan memahami secara mendalam pada produk barang atau jasa yang dijual, maka tim penjualan akan mengetahui strategi pemasaran yang nantinya akan diterapkan. 3. Target pelanggan. Setelah tim sales sudah mengetahui area penjualan dan pengetahuan tentang barang atau jasa yang akan dijual, maka tim sales akan mengetahui target pelanggan seperti apa yang nantinya akan mereka buru. Target pelanggan ini juga nantinya menjadi salah satu kunci keberhasilan proses penjualan. Fungsi sales dalam perusahaan. Terdapat beberapa fungsi sales di dalam perusahaan, di antaranya adalah 1. Menawarkan produk ke konsumen. Seorang sales harus selalu mampu memanfaatkan kelebihan produk yang ditawarkan kepada pihak pelanggan agar mereka bisa lebih termotivasi untuk membeli produk yang ditawarkan pihak perusahaan. Artinya, seorang sales harus bisa memasarkan produk yang akan dia jual. 2. Meyakinkan calon pelanggan. Seorang sales juga harus bisa meyakinkan calon pelanggan tanpa yang terlihat ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan dalam memilih produk. Yang ketiga, mengarahkan sasaran. Lalu sales juga harus selalu mampu mengarahkan sasaran mana dan pada siapa saja produk tersebut akan ditawarkan atau akan dijual lagi. Keunggulan
Keunggulan sales. Selain menjanjikan prospek karir yang tinggi, menjadi sales juga punya keuntungan gaji dan bonus yang menarik. Berikut 7 keuntungan menjadi sales yang bisa kamu pertimbangkan sebagai pekerja pertama. 1. Memperluas relasi. Sebagai seorang sales, kamu akan punya kesempatan bertemu dengan banyak pelaku bisnis. Seorang sales yang kompeten pasti paham kalau bertemu dengan klien nggak sebatas menjual produk, tapi juga menjalin hubungan yang baik. Hal ini akan menguntungkan kamu di sepanjang jalan. 2. Lapangan kerja yang luas. Setiap perusahaan pasti membutuhkan divisi sales. Pekerja ini juga nggak terlalu mementingkan latar belakang pendidikan yang spesifik. Justru, apapun jurusanmu akan menjadi sebuah kelebihan. Misalnya, kamu melamar sebagai sales di perusahaan otomotif. Kalau kamu lulusan teknik mesin, tentu akan lebih menarik bagi perusahaan. 3. Kompensasi sesuai dengan hasil kerja. Semakin baik kinerja dan performa kamu dalam mencapai target, maka akan semakin banyak bonus yang akan kamu dapatkan. Karena kamu merasa langsung hasil dari usaha kamu sendiri. Ada kepuasan tersendiri yang bisa didapatkan dari sistem kinerja kamu. Kamu akan lebih menghargai hasil dan usaha. Yang keempat, melatih kemampuan berkomunikasi dan kepercayaan diri. Untuk bisa sukses berkarir di bidang ini, kamu harus memikat siapapun untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang kamu tawarkan. Perusahaan akan membekalimu dengan teknik persuasif yang mumpuni. Selain itu, kepribadian dan kemampuan memahami klien juga akan mendukung kesuksesanmu sebagai sales. Yang kelima, prospek kerja yang menjanjikan. Kalau kamu memutuskan untuk serius di bidang ini, kamu bisa menargetkan posisi sebagai sales manager, sales supervisor, kepala cabang, bahkan perbisnis. Pengalaman kerja yang kamu bangun di sektor ini akan berguna dan relevan di berbagai industri.